ومن على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. من دوافع السرور والفرح والبهجة أن نلتقي بإخواننا وأهلنا في هذا المسجد الطيب المبارك، وننقل لكم تحيات أهلكم وإخوانكم في بيت المقدس في أرض فلسطين، البقعة التي هي جزء من بلاد الشام المباركة التي بارك الله عز وجل فيها، فهم يسلمون عليكم ويخبرونكم بأنهم يحبونكم في الله تبارك وتعالى. Setelah muqaddimah, lalu beliau membuka dengan salam dan terjawab jamaah. Menjadi salah satu faktor kebahagiaan saya hari ini adalah bisa bertemu dengan saudara-saudaraku yang seiman, dengan saudara-saudaraku yang seakidah di tempat yang baik, di bulan yang baik, di masjid yang baik ini dengan niat yang baik pula. Untuk itu, izinkanlah saya menyampaikan salam hangat dari teman-teman kalian, dari keluarga kalian yang ada di salah satu bumi Syam, yaitu tanah Baitul Maqdis, Palestina. Tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tanah Syam, tanah Masjid Al-Aqsa. Beliau bertanya, apakah diterima salamnya Pak Ibu? Diterima. ونحن في هذا الاجتماع الطيب المبارك، فنحن في شهر رمضان الذي تتضاعف فيه الحسنات، من النافلة تصبح فريضة، والفريضة تصبح 700 فريضة، والله يضاعف لمن يشاء. فهذا الاجتماع الذي نحن فيه فهو اجتماع مرحوم من الله تبارك وتعالى، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. Kita berkumpul di masjid ini mengharap keberkahan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang diberkahi ini pula. Yakinlah pertemuan kita ini adalah salah satu pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih mengatakan, jika suatu kaum berkumpul, berhimpun di salah satu masjid dari sekian banyak masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan pertama, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Kita tadi sholat membaca, melafazkan ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna bainahum, kemudian saling mengajarkan, tadarus bahasa kita. Ada Pak tadarus nanti? Ada. Kemudian dan jika mereka melakukan ini, niscaya apa? Ghasyiyatuhumur rahmah, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan ke hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah menghimpun mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat merentangkan sayapnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian Allah menyebut, singkatnya begini, Allah mengabsen satu persatu yang hadir di majelis itu, lalu menyebutkan nama mereka satu persatu di sisi makhluk-makhluk Allah yang sangat mulia, yaitu para malaikat. وفي نهاية المجلس عندما نتفرق هنالك ملائكة لله تبارك وتعالى يقولون لنا بدل هذا الجلسة تدعو لنا بالخير والبركة، ثم في نهاية المجلس تقول الملائكة: قوموا مغفور لكم، قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. يقول الله عز وجل وهو أعلم بذلك، يقول الملك: يا رب إن فلان
ما جاء الذكر، ما جاء الذكر، جاء لحاجة، جاء من أجل أن ينظر أو يسمع أو يرى شخص. قال هم السعداء لا يشقى جلسهم، نحن في سعادة، هذه المجالس في سعادة لا يشقى الجليس، كل يخرج من المسجد وقد أخذ جائزة عظيمة وهي مغفرة الذنوب. Nah, kemudian itu tadi Nabi mengatakan keutamaan ketika kita berkumpul atau berhimpun. Sementara ada keterangan lain dari Nabi SAW. Lalu kalau mereka selesai dari itu, apakah sampai di sana saja? Ternyata tidak. Setelah perhimpunan atau setelah berkumpul dengan melakukan yang tadi atau tasfiyah salah satunya, kemudian malaikat ketika orang-orang itu bubar, malaikat berkata, "Maghfurul lakum." Allah ampuni kalian. Dan telah diganti dosa-dosa kalian dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat bertanya, mungkin bukan bertanya sih, lebih tepatnya komplain. Apa? Unik juga pertanyaan malaikat. Rasulullah, di sana ada yang bahkan ada yang tidur katanya. Bahkan ada yang keluar agak lama dan kemudian kembali lagi. Kata Allah, dia tetap mendapatkan kebaikan dari majelis itu karena dia bersama orang-orang yang berniat baik. Intinya dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaupun dia datang dengan rasa malas, tapi dia telah berada di sana, ampunan Allah tetap juga baginya. Amin rabbal alamin. Wa hadhihi al-majalis ay al-masajid buyut Allah azza wa jalla qala anna Allah azza wa jalla innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. فأنتم في جلوسكم في المسجد أصبحتم من المهتدين بإذن الله بنص القرآن في سورة التوبة. Keutamaan lain bagi orang-orang yang senantiasa hadir memakmurkan masjid adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa lam yakhsha illallah." Wa aqamas salata wa ataz zakata faulaika wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Bapak Ibu, ini saya agak lama menjelaskannya karena ini kalimat di sini innama. Innama itu adalah hanya itu, begitulah singkatnya. Kalimat Arab itu ada inna, ada innama. Ketika Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang mubazir itu saudara-saudara setan, gitu kan? Tapi ada kalimat innama, singkatnya begini. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang. Nah, begitu. Ada kata hanyalah. Jadi sangat spesifik. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang amana billah, beriman pada Allah, wal yaumil akhir, beriman pada hari akhirat, hari-hari akhir, wa aqamas shalah, mendirikan salat. Kata beliau, sepertinya yang hadir di sinilah mencukupi syarat-syarat tadi. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakatnya, insyaallah kita sebentar lagi. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya pada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga bisa jadi mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-masajid عندما يتعلق قلب المسلم بها فهو يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. Kemudian jangan takut dan kita berharap ini terjadi pada kita, yaitu dalam hadis ada 7 orang yang hari kiamat kelak mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan syafaat lagi, naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda
yang hatinya terpaut pada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. ومن تعلق قلبه بالمساجد حشر يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. ومن هذا التعلق بالمساجد أننا مطلوب منا نحن معشر المسلمين أن نحب وأن نقدس ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في فلسطين، وهو سيكون الحديث لنا عن فضل وتعلق قلوبنا في المسجد الأقصى. Berbicara tentang keterikatan hati seseorang kepada masjid, itu adalah bagian dari akidah kita. Singkatnya begini, Bapak Ibu cintakan masjid ini? Pasti kan? Nah, apakah hanya masjid ini yang kita cintai? Bukan. Saya yakin dimanapun kita safar, sehingga kita juga cinta pada masjid di sana. Apalagi masjid yang Allah langsung dan Nabi langsung menyuruh untuk kita mendatanginya, yaitu la tusyaddu rihal illa salasati masajid. Tidak boleh ada perjalanan jauh, perjalanan dengan membutuhkan biaya, tenaga, waktu, perbekalan yang sangat banyak, kecuali kepada 3 masjid: Masjidil Haram, wa Masjid Nabawi. Kalau hadisnya wa masjidi hadza, kata Nabi, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Masjidil Haram yang ada di Makkah, Masjid Nabawi ada di Madinah. Rasanya 2 masjid ini sampai hari ini belum pernah sepi dari kunjungan umat muslim. Lantas bagaimana dengan masjid ketiga? Yang itu juga termasuk Nabi perintahkan kita harus menautkan hati kita kepadanya. ولأهمية المسجد الأقصى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أسرى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلة الإسراء والمعراج التي رأى فيها النبي الآيات الكبرى وصعد إلى السماوات العلى، صعد من المسجد الأقصى. فلهذا نحن نقرأ سورة الإسراء حتى يتعلق قلبنا في هذا المسجد العظيم الذي أخبر الله عز وجل عنه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له في المسجد الأقصى كل الأنبياء والمرسلين، كل الأنبياء الله والمرسلين في يوم الإسراء في المسجد الأقصى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 124,000 نبي ورسول في المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء. Mengapa saya tekankan kita harus menautkan hati kita bukan hanya kepada Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa? Karena kita ingat peristiwa Isra dan Mi'raj. Masjid Aqsa, saya yakin semuanya tahu dari Palestina kan Bapak Ibu, Masjid Aqsa. Nah, ingatlah ketika kejadian atau salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Jadi Nabi dalam keterangan para ulama ada 3 nabi yang bertemu atau berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan untuk memotong burung, kemudian Nabi Musa yang kemudian bertemu di Bukit Tursina, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menariknya di semua ini adalah kalau Nabi Musa itu harus berjalan jauh dari Ilya dekat Gaza sekarang sampai kembali ke Mesir, berjalan. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak, ditemani Jibril pakai buruk. Itu sejarahnya. Nah, kembali kisah dengan Isra dan Mi'raj. Maksudnya apa? Karena maksudnya adalah harus secepat itu kita menghubungkan hati kita dan menghubungkan ketiga masjid ini. Secepat perjalanan Nabi bersama buruk. Kemudian kita ingat lagi Nabi Muhammad SAW turun dan memasuki masjid disambut oleh para nabi. Ulama mengatakan lebih kurang jumlahnya adalah 1420 nabi dan rasul pada malam itu.
Nah, membuktikan bahwasannya beginilah mujizat Masjidil Aqsa, sehingga masjid ini tidak boleh dilepaskan dari Masjidil Haram, sehingga siapapun yang mengaku mencintai masjid Allah mesti juga mencintai 3 masjid ini. والمسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى، حيث كانوا في بداية الدعوة إلى الله، بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا وهم يتوجهون بالقبلة إلى المسجد الأقصى، وهو ثالث الحرمين الشريفين، وهو أيضا الصلاة فيه تتضاعف، كما حال الصلاة في المسجد الحرام ب100,000، والصلاة في المسجد النبوي ب1000، والصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نأتي إلى المسجد الأقصى وأن نصلي فيه وأن نهل في عمرة، لكن الاحتلال الصهيوني قد احتل هذا المسرى، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرض فلسطين منذ أكثر من 100 عام. Masjidil Aqsa, kalau mau kita gali keutamaannya, karena kata beliau, kalau bicara Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kita sudah tahu keutamaannya, karena itu selalu dikunjungi, selalu diziarahi, diiktikafi dan makmur. Sementara Masjidil Aqsa itu, mari kita ingat lagi keutamaannya. Yang pertama, selain tadi ya Isra Mi'raj, kita ingat kembali kiblat pertama kita adalah masjid ini, Masjid Al-Aqsa. Selama 18 bulan barulah dipindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjid Al-Haram di Makkah Mukarramah. Makanya kita ingat kisahnya perpindahan kiblat. Bagi yang sudah haji, ada Bapak Ibu melihat ada Masjid Kiblatain di kalau salah dekat Universitas Islam Madinah itu. Nah, di sana kejadiannya salat zuhur. Awalnya 18 bulan menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian dipindahkan 2 rakaat kedua salat zuhur dipindahkan ke Masjid Al-Haram di Makkah sekarang. Kemudian masjid ini juga tadi beliau menegaskan tempat terjadinya Isra dan Mi'raj. Kita ingat saja, kita bayangkan Allah itu maha kuasa. Bisa saja Allah Isra itu langsung dari Masjidil Haram ke langit. Tapi tidak. Allah memperjalankan dulu dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, dan bukan hanya sekedar singgah agak lama di sana dulu, memimpin sholat para nabi, berjalan ke Qubratus Sakhra, baru menaik ke atas, dan begitu juga seterusnya, kembali ke bawah ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan ke Masjidil Haram. Artinya kalau Allah berkehendak bisa saja Allah langsung Mi'raj, tapi tidak. Allah ingin masjid ini harus terhubung, masjid ini jangan terpisahkan. Karena dalam sejarahnya kala itu sedang dijajah oleh Romawi. Begitupun sekarang. Hampir 100 tahun masjid ini masih dijajah oleh penjajah Zionis ini. Namanya penjajah, tentu mereka tidak memakmurkan. Singkatnya adalah segala macam pelanggaran, penistaan mereka lakukan di masjid ini terhadap masjid itu sendiri atau terhadap orang-orang yang berusaha untuk memakmurkan Masjidil Aqsa ini. Fadhol. لا نريد أن نطيل عليكم أن المسجد الأقصى يتعرض منذ أكثر من 100 سنة إلى أهله يتعرضون إلى الاعتقال، يدخلون الرجال كبار السن والنساء في السجون، اليهود يسجنونهم لأنهم يريدون أن يدافعوا عن المسجد الأقصى، ويتعرضون أيضا إلى اقتحامات كل يوم المسجد الأقصى يتعرض إلى اقتحام من اليهود أبناء القردة والخنازير، يريدون أن يعيثون في فلسطين والمسجد الأقصى فسادا. وكمان أنتم تعرفون ما حدث في غزة التي هي قاتلت تدافع عن دينها، تدافع عن أرضها، تدافع عن عرضها، وهذا حق مشروع. كل القوانين والأنظمة كفلت للإنسان عندما يحتل أرضه أن يقاوم بقدر استطاعته، أن يقاوم وأن يسترجع هذه الأرض. فأهل فلسطين يريدون أن يقاوموا وثابتين
رغم أن اليهود يريدون أن يهجرونه ويعتقلونه ويرتكبون الجرائم ويغتصبون النساء ويقتلون الأطفال، حيث أنهم في غزة لوحدها قتلوا 70,000 إلى 80,000 شهيد، ويوجد حوالي 2000 طفل لا يوجد لهم أب ولا أم، و50% من أو أكثر من 70% لا يوجد بناء نهائيا. قام اليهود بضربه ودكه بالصواريخ بحيث مسحت كل معالم غزة، سواء مدارس أو مساجد أو نور قرآن أو مستشفيات أو كل مظاهر الحياة قضت عليها إسرائيل، قضت عليها دولة الكيان الصهيوني. فهذا يحتاج منا ماذا؟ يحتاج منا أن نعيد بناء غزة. وكيف نبنيها؟ ففيها الأيتام الذي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كان أنا وكافل اليتيم بالجنة كهاتين، وفيها الأطفال وفيها الأرامل وفيها بناء المساجد، الآن نبني مساجد، فكل هذا أجر ويتاح لك لطريقك إلى الجنة، طريق إلى الجنة. Baiklah, yang hadir di sini mungkin sudah tahu 2 tahun yang lalu bagaimana gempuran besar-besaran, genosida besar-besaran terjadi di Gaza. Mengikuti Bapak Ibu? Insya Allah mengikuti kan ya? Itu tayang itunya singkatnya saja. Memangnya kenapa Gaza sampai dibegitukan? Sementara Masjid Al-Aqsa itu, jadi Masjid Al-Aqsa itu ada di Yerusalem. Yerusalem itu kayak Bogor dan Jakarta bersebelahan. Nah, apa hubungannya? Mengapa Gaza sampai dihancurkan sedemikian rupa? Kalau kita lihat sebagaimana tayangan tadi, tidak ada yang tersisa sejak dari rumah sakit, sekolah, masjid, tempat-tempat belajar Al-Quran dan seterusnya. Bapak tahu apa nama salah satu jargon perjuangan kemarin? Aqsa Flood, gitu kan? Tufanul Aqsa. Itu kan artinya banjir bandang Al-Aqsa. Nah, kejadiannya di Gaza, tapi mengambil nama Al-Aqsa yang ada di Al-Quds Yerusalem. Mengapa seperti itu? Mereka sudah sekian tahun, bertahun-tahun setiap hari mengalami yang namanya penangkapan. Oh, sebelum penangkapan bukan itu. Masjid Al-Aqsa ini berulang kali berusaha untuk direbut oleh penjajah ini. Mereka tidak bisa karena di sana ada teman-teman kalian yang laki-laki, perempuan, kecil, besar, tua, muda menghalanginya. Berusaha merebut. Mereka punya senjata, sementara yang lainnya hanya punya apa yang pada dirinya. Ditangkapi. Besar, kecil, tua, muda, perempuan pun ditangkapi. Kemudian apakah sampai di sana yang tidak ditangkap dibuat peraturan. Tidak boleh memasuki masjid ini kecuali 2 kriteria. Orang tua, sepuh, atau anak-anak. Cuma 2 itu saja. Kemudian apakah sampai di sana? Tidak. Sudah dibatasi orang yang masuk, dibatasi juga tempat-tempat yang boleh dimasuki. Kemudian dibatasi juga waktunya. Alhamdulillah biasanya Ramadan ini mereka berhasil biasanya demonstrasi besar-besaran. Tapi itu tidak lama biasanya. Nah, dalam rangka perjuangan itu di pertengahan mereka menangkapi orang secara besar-besaran. Melanggar peraturan yang mereka tetapkan sendiri. Banyak perempuan ditangkap, anak-anak juga ditangkap. Dan tidak jarang berakhir dengan kematian. Sehingga tumpahlah darah muslim di Masjid Al-Aqsa, anak-anak, anak kecil dan seterusnya. Karena lantaran itu, orang-orang yang di Gaza juga ingin membela Masjid Al-Aqsa. Itulah yang mereka sebut dengan Tufanu Al-Aqsa, banjir bandang menuju Al-Aqsa. Efeknya sangat besar. Mereka mendapatkan perlawanan yang sangat besar selama 2 tahun. Gaza hancur lebur. Maka kata beliau, berbicara Masjid Al-Aqsa juga berbicara Gaza. Karena 2 tempat ini adalah tempat yang sampai hari ini, Bapak Ibu, kita hanya tahu Masjid Yerusalem atau Al-Quds gitu kan, dan Gaza. Apakah hanya 2 itu di Palestina? Tidak. Nablus, Khan Yunis, Safat, Akka, Tabariyah, dan seterusnya, Tul Karim, Al-Khalil, banyak. Kenapa hanya 2 kota ini yang sering disebut? Karena hanya 2 kota inilah yang masih ada orang Palestinanya di sana. Hanya itu alasannya. Sisanya kemana? Kata beliau, itulah efek penjajahan di diaspora.
di sekitar-sekitarnya, bahkan di tempat lebih jauh lagi. Kembali ke topik yang beliau sampaikan, yang saya sampaikan, kata beliau, Masjidil Aqsa itu adalah hak setiap muslim yang dia juga berhak untuk datang, sholat, iktikaf, memakmurkannya. Kalaupun sekarang kejadiannya adalah dia dijajah, dia dirampas, setiap muslim berhak untuk membelanya. Tapi masalahnya ada masalah lain. Gak mungkin kita memaksakan diri untuk datang ke sana. Tentu terbatas waktu, tenaga, belum lagi segalanya. Karena kata beliau, kalau tidak bisa ke sana, bantulah mereka dengan doa, minimal dengan doa. Kedua, bantulah mereka dengan menyebarkan informasi ini. Dan terakhir, bantulah, supportlah kebutuhan mereka di sana, khususnya di Gaza. Sampai hari ini, Gaza itu, kalau dihitung statistik, 2.000 yatim yang menunggu santunan. Belum lagi yang janda-janda. Kata beliau, ingatlah pesan Rasulullah SAW, ana wa kafirul yatim kahataini. Aku, kata Rasulullah SAW, dengan orang yang menyantuni yatim itu seperti dua jari ini dekat di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada 2.000 yatim di Gaza dan mereka butuh santunan dari seluruh umat muslim dan seluruh dunia. Ini kesempatan besar untuk orang-orang yang ingin mendapatkan fasilitas tercepat menuju surga Allah Subhanahu wa taala melalui Gaza, menyantuni anak-anak yatim. Terakhir kata beliau, apapun itu yang di Gaza yang mereka terima karena lantaran saja Al-Aqsa dan berusaha menjaga kehormatan. المسلم الذي ما توانى يوما ودعاء وبنى مستشفيات، ولا سيما نشكركم على بناء المستشفى الإندونيسي الذي يقوم بمعالجة الجرحى والمرضى في غزة، فهذا في ميزان حسناتكم يوم هذا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فأنتم في قلوبكم وفي أموالكم تعشقون المسجد الأقصى، تعشقون خط فلسطين، فلذلك نحن نشكركم على إحسانكم وإكرامكم، وإن شاء الله هذا Sebagai penutup, berulang kali saya sampaikan di setiap pertemuan, saya sampaikan juga titipan dari teman-teman kalian ada di Palestina. Terima kasih Indonesia sampai hari ini senantiasa mendukung mereka, baik lahir maupun batin, dan sampai hari ini terus memperjuangkan hak mereka yang ditindas. Alhamdulillah, kebaikan bangsa Indonesia kami rasakan langsung di sana. Yang paling fenomenal adalah ketika pembangunan rumah sakit Asy-Syifa. Itu juga gotong royong dari semua bangsa termasuk bangsa Indonesia. Dan yang kedua adalah kalau Masjid Asy-Syifa itu dibangun gotong royong semua internasional. Sementara ada satu rumah sakit namanya Mustasfa Indonesia. Betul-betul namanya Indonesia karena itu murni dari sokongan bangsa Indonesia. Tapi qadarullah, dua rumah sakit ini hancur 2 tahun yang lalu. Tapi percayalah, walaupun masjid ini musnah, bangunannya hilang, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kelak kalian akan melihatnya langsung di timbangan kebaikan. Allah yang bisa membalas, kami hanya bisa menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga bangsa Indonesia senantiasa diberi rasa aman, ketenangan dan kedamaian, dan juga kami juga bisa mendapatkan hal yang sama. Sekian dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total yang saya sampaikan sebesar
rupiah. Terima kasih kepada pemerintah saya yang telah mencapai kepentingannya. Semoga Allah senantiasa menjaga Allah memberikan pahala. Baik, ya kami masih buka barangkali pertanyaan nanti mungkin dipersilakan ya, kita masih buka. Dipersilakan bagi siapa saja yang mau menambahkan, dipersilakan. Sebentar sebelum ini saya di sini insya kita akan mengakomodir lelang donasi. Bagi donasi ada dua item. Yang donasi 300.000 kami hanya bisa memberikan sececah simbol perjuangan kebersamaan kita dengan rakyat Palestina. Kalau ini jam Palestina. Bapak Ibu sekalian di sini sekarang kota-kota yang terlupakan. Bukan karena kita melupakan, karena memang kita tidak bisa melihat langsung secara dengan jelas. Sabuk beliau itu ada di sini di Ramallah. Ya, yang di sini kita beri yang Palestina. Silakan ini dengan nominal donasi 300.000 dan ini 500.000. Bagi yang berkenan silakan maju angkat tangan, kita akan menyampaikan di sana, atau nanti kalau kurang bisa kita kirim ke masjid atau rumah langsung. Ada yang berminat silakan Bapak Ibu. Ini dengan 300.000 soal perjuangan dan kebersamaan kita dengan Palestina. Ibu, ada ke depan saya silakan kita di sana. Boleh. Terima kasih. Pertama yang sekarang, kedua komisi juga boleh, komitmen boleh, nggak apa-apa. Bapak Ibu ya, terima kasih sekian dari kami. Terima kasih juga kepada TKM Al-Qur'an dan TKM Al-Qur'an. Terima kasih kepada semua jamaah. Semoga beliau biasanya kita beliau dan doa. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا يا رب العالمين. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لأهل إندونيسيا في أموالهم، اللهم بارك لهم في أرزاقهم، اللهم بارك لهم في ذرياتهم، اللهم بارك لهم في زوجاتهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم فرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak sekalian, barangkali Bapak yang pertama ingin bersalaman dengan Syekh Ahmad Yasin, dipersilakan tolong beliau kurang sehat bersama dulu saya. Terkait penyerangan lihat tantangannya.
Terima kasih kepada أتصور معهم وأنت جالس. أنت جالس أنت جالس. Kita foto bareng Pak buat dokumentasi. Kita foto buat dokumentasi. Ada yang nanda tangan. Mas, tadi ada yang ngomong 1 juta, tapi udah di dalam yang 9 juta itu minta sal, boleh nggak? boleh. Hah? Ya, ada ditulis lagi. Oh. Kok 550? 300 lagi tadi? Apa 900? Hah? 100 dong. Belum masuk sini ya? Yang dulu batok. Alfurqan cinta gajah. Allahu Akbar. Alfurqan cinta gajah. Allahu Akbar. Alfurqan cinta gajah. Allahu Akbar. Di Bekasi ada, di Bogor ada, di Jakarta ada, Jakarta pusatnya. Cuma ini maksudnya kayak pejabat.